Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Ketemu lagi di channel aku, Mama Putri, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang punya usaha kecil-kecilan di ruang tamu rumah. Ikutin terus kegiatan aku dan jangan bosan-bosan ya. Sebelum lanjut, aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Ini dia belanjaan aku hari ini. 1 kardus di sini isinya banyak barang-barang yang diperlukan di warung aku atau yang kosong. Di sini aku unboxing sambil gendong anak aku yang kedua. Dikarenakan dia lagi rewel ya teman-teman. Pasti ibu-ibu yang punya anak 2 tahu ya kerepotan gimana seorang ibu rumah tangga yang punya anak 2, apalagi yang udah punya anak 3 ya teman-teman atau lebih. Pasti merasakan gimana repotnya seorang ibu rumah tangga yang penuh dengan kegiatan-kegiatan sehari-harinya yang gak ada habisnya, sambil merawat anak, menjaga anak, mengerjakan pekerjaan rumah, dan apalagi yang punya usaha kecil-kecilan seperti aku ini di rumah. Jadi bener-bener kalian itu semua hebat. Pokoknya buat ibu-ibu yang punya usaha, kalian itu benar-benar hebat ya teman-teman, bisa ngeluangin waktu buat anak, buat mengurus rumah tangga, suami, dan juga bisnis. Oh ya bunda, di sini aku sudah berjualan selama 3 tahun lebih ya bunda, dan alhamdulillah warung aku masih berjalan dengan lancar, dan insya Allah aku masih menabung sedikit demi sedikit dari keuntungan warung aku untuk membangun atau memindahkan warung aku, supaya warung aku nanti enggak di ruang tamu lagi ya teman-teman. Jadi ada ruangan khusus di rumah aku khusus untuk warung. Mudah-mudahan cita-cita aku ini tercapai ya bunda. Doain mudah-mudahan cita-citaku ini secepatnya tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau berbagi tips cara menata warung sembako kecil di rumah supaya kelihatan rapi dan juga kelihatan penuh ya teman-teman. Di sini aku punya gantungan dari besi ya teman-teman. Ini dibuatkan oleh kakak ipar aku dari besi untuk coran itu ya teman-teman, yang agak kecil. Kebetulan beliau bisa las, jadi dibuatkanlah gantungan besi ini dengan request aku ya teman-teman. Di sini ada 4 tahap, tapi aku pakai 3 tahap ya teman-teman.
Kalau misalkan barangnya itu cuman sedikit, aku biasanya juga pakai 2 tahap aja. Tahap yang atas buat jajanan anak, dan juga mie gelas dan lain-lain. Untuk tahap yang kedua itu biasanya aku pakai untuk kopi dan juga bumbu-bumbu yang rantuyan ya teman-teman. Ada masako, ada ladaku, ada kecap-kecapan di situ semua. Dan untuk sampo pewangi aku pisahin di gantungan rapia ya teman-teman, soalnya aku belum membuat gantungan lagi. Dan untuk sabun pembalut, sabun colek, sabun bubuk, semua aku gantungin di gantungan rapia. Jadi aku belum membuat gantungan yang baru dari besi, karena untuk sekarang kebetulan kakak ipar aku udah enggak bekerja di tempat tas besi itu lagi ya teman-teman. Jadi aku belum bikin lagi. Jadi di sini kelihatan banget ya teman-teman, walaupun barang-barangnya sedikit, tapi seperti kelihatan penuh dan rapi gitu ya teman-teman. Ini salah satu tips buat teman-teman semua yang punya usaha kecil-kecilan, yang dengan modal minim bisa membuat gantungan seperti aku ini ya. Gantungan buat menyimpan barang-barang yang rantuyan supaya kelihatan lebih banyak dan penuh. Dan untuk nanti ada pembeli misalkan ya teman-teman, jadi nggak pusing ya mencari barang karena ada di situ semua. Dan kalau ditata dengan rapi itu memudahkan kita dalam melayani pembeli ya. Ini aku buat gantungan ini itu seharga 50.000 ya teman-teman. Ini aku tanya ke kakak ipar aku harganya berapa, tapi beliau bilang terserah berapa aja. Jadi aku kasih 50.000 dan beliau terima ya teman-teman. Karena aku juga bingung harus kasih berapa, jadi aku kasih 50.000. Dan aku juga mau kasih tips buat teman-teman semua yang etalasenya kelihatan kosong dengan barang-barang yang sedikit. Di sini aku isi untuk baris yang kedua itu mie ya teman-teman, karena berbagai alasan mie aku itu sedikit ya teman-teman. Di sini aku kasih tips buat teman-teman semua supaya kelihatan lebih penuh mie-nya. Aku taruh ini di rapikan seperti ini ya teman-teman. Jadi para pelanggan atau pembeli juga bisa melihat mie apa aja yang ada di etalase aku, jadi mereka nggak bingung untuk memilihnya. Selain rapi juga kelihatan penuh ya teman-teman, walaupun sebenarnya mie yang ada di warung kita itu stoknya itu cuman sedikit, karena aku di sini membeli bermacam-macam rasa, tapi untuk kuantitinya itu sedikit. Dan untuk penyimpanan yang di rak nomor ketiga ini ya teman-teman, aku isi dengan tepung, gula, garam, ada cuka, juga ada kecap, dan ada teh poci ya teman-teman. Di sini kelihatan rapi. Untuk baris yang atas itu aku isi dengan sabun-sabun ya teman-teman, dan juga ada amplop dan lilin dan lain-lain. Jadi aku akalin supaya etalase aku itu kelihatan penuh walaupun dengan barang-barang yang sedikit. Itulah tips dari aku buat teman-teman semua yang modalnya cuma sedikit tapi ingin kelihatan lebih penuh warungnya. Bisa ikutin cara aku ini supaya warung kita kelihatan lebih penuh. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.